Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Matematika Keuangan Syariah serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Izinkanlah kami dari kelompok 6 untuk menyampaikan materi mengenai elemen transaksi yang dilarang dalam Islam. Pada materi pertama ini kita akan mengenal mengenai elemen-elemen transaksi yang dilarang dalam Islam. Nah, seperti yang kita tahu bahwa transaksi sangat diperbolehkan dalam agama Islam, namun dengan syarat transaksi tersebut harus sesuai dengan syariat yang berlaku di agama Islam. Nah, seperti yang pertama, akadnya harus sesuai. Yang kedua, barangnya tidak boleh haram. Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas. Jadi, transaksi yang awal mulanya halal itu bisa menjadi haram. Yang pertama disebabkan karena elemen transaksi tersebut haram karena zatnya memang sudah dilarang dalam Islam. Misalnya seperti jual beli daging babi. Jadi ketika ada penjual dan pembeli nih misalnya, mereka sudah melakukan akad yang sesuai dengan syariat. Nah, ternyata yang mereka lakukan itu adalah transaksi tentang daging babi. Nah, ini menjadikan hukum transaksi yang awalnya halal menjadi haram disebabkan karena zat yang diperjualbelikan memang sudah haram atau dilarang dalam Islam. Untuk pemateri selanjutnya akan membahas mengenai elemen transaksi yang dilarang dalam Islam disebabkan oleh selain zatnya. Saya Anggita Dwi Septarini, NIM 12204183183 akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai elemen transaksi yang haram selain zatnya. Haram selain zatnya atau cara bertransaksinya, yaitu suatu transaksi yang dilarang karena ada masalah pada proses atau cara transaksinya yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk elemen transaksi yang haram selain zatnya. Yang pertama ada tadlis. Tadlis artinya penipuan. Tadlis pada jual beli dalam hukum Islam itu diharamkan karena tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang atau objek yang dijual kepada pembeli. Contoh dari perbuatan tadlis ini yaitu apabila kita menjual HP second dengan kondisi baterai yang sudah sangat lemah, namun ketika kita menjual HP tersebut tanpa memberitahukan kekurangan produk tersebut kepada pembelinya, maka transaksi yang kita lakukan tersebut haram hukumnya. Berikut merupakan hal-hal yang tergolong dalam unsur tadlis. Yang pertama ada tadlis dalam hal kualitas. Adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual. Misalnya mengatakan barang yang sejatinya bermutu buruk, tetapi dikatakan kepada pembeli barang tersebut bermutu baik dan berkualitas tinggi. Yang kedua ada tadlis dalam hal kuantitas, yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli. Yang ketiga ada tadlis dalam hal harga, ialah penipuan harga jual. Dalam hal ini, seperti penjual tidak memberitahukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang tersebut. Menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda atau melebihi harga pokok. Dan yang terakhir adalah tadlis dalam hal waktu penyerahannya. Ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barangnya yang telah disepakati pada saat di awal akad. Selanjutnya, elemen yang termasuk haram menurut zatnya ada goror. Goror itu maknanya tidak jelas,
yaitu sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional, baik itu menyangkut barang, harga, ataupun waktu pembayaran uang atau penyerahan barang. Akad jual beli yang mengandung unsur-unsur gharar dapat menimbulkan perselisihan karena barang yang diperjualbelikan tidak diketahui dengan baik, sehingga sangat dimungkinkan terjadinya penipuan. Larangan transaksi gharar secara batil terdapat dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 29. Selanjutnya adalah mengenai bai'un najasi. Bai'un najasi yaitu rekayasa pasar dalam permintaan. Gambarannya yakni jika sekelompok orang bersepakat dan bertindak sebagai pembeli, berpura-pura menawar barang di pasar dengan tujuan untuk menjebak orang lain agar ikut dalam proses tawar-menawar tersebut. Cara yang bisa ditempuh bermacam-macam, seperti menyebarkan isu, melakukan order pembelian, dan lain sebagainya. Ketika harga telah naik, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang yang sudah dibeli, sehingga akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini sangat rentan terjadi ketika proses pelelangan suatu barang. Biasanya yang mengadakan pelelangan bekerja sama dengan beberapa peserta pelelangan, di mana mereka bertugas untuk berpura-pura melakukan penawaran terhadap barang yang akan dilelang. Dengan kata lain, untuk menaikkan harga barang yang dilelang tersebut. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu ihtikar atau rekayasa pasar dalam supply. Adalah menumpuk barang ataupun jasa yang diperlukan masyarakat dan kemudian si pelaku ini mengeluarkannya sedikit demi sedikit dengan harga jual yang lebih mahal dari harga biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat dan lebih banyak. Contoh dari perbuatan ihtikar ini adalah ketika pemerintah akan merumorkan adanya kenaikan tarif BBM, maka marak sekali para penjual nakal yang akan menimbun BBM. Hal ini mereka lakukan agar dapat menjual BBM dengan tarif yang sudah dinaikkan sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Atau misalnya menimbun barang-barang yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat, tapi barang tersebut sulit untuk dicari. Sehingga nanti para penjual nakal ini akan menjual barang tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Sekian presentasi dari saya. Silakan pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai riba. Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, riba merupakan penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok. Nah, adapun dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid ayat 25, yaitu sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, serta telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Nah, dari firman Allah tersebut, kita dapat memutuskan bahwasanya riba itu merupakan suatu pendapatan yang dibuat dengan semena-mena atau secara tidak adil atau dolim dari pihak satu ke pihak yang lain. Nah, padahal sesuai muamalah itu akan sah apabila antara pihak yang bersangkutan itu tidak ada yang menzalimi atau antara pihak itu telah memiliki kesepakatan bersama. Nah, kemudian para ulama, terutama menurut Syekh Muhammad Abduh, ini mengatakan riba itu sah atau perjanjian keuntungan itu sah apabila ada perjanjian sebelumnya dari pihak yang bersangkutan bahwa riba merupakan penambahan yang sebelumnya telah diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta atau uang kepada orang yang meminjamkan harta tersebut.
Jadi dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa riba adalah melebihkan keuntungan yang didapatkan seseorang dari salah satu pihak kepada pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu, dan dikatakan tidak sah apabila dari kedua pihak itu saling menzalimi atau tidak ada perjanjian, tetapi dikatakan sah apabila kedua belah pihak itu telah mengadakan perjanjian satu sama lain. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari riba. Selanjutnya di sini macam-macam riba itu ada 2. Karena secara garis besar para ulama itu telah membagi riba menjadi 2, yaitu riba nasi'ah atau riba yang mengarah pada pinjaman uang. Dan yang kedua ada riba fadl, atau ini arahnya kepada saling transaksi jual beli barang atau tukar menukar barang. Nah, yang pertama yaitu mengenai riba nasi'ah yang telah saya katakan tadi. Riba nasi'ah ini merupakan riba yang diperoleh dari adanya tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atau tangguhan pinjaman yang diberikan tersebut. Tetapi Allah melarang keras dalam terkait peminjaman tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, kita bisa menarik kesimpulan dari surat Al-Baqarah tersebut bahwasanya jika seseorang yang berhutang itu telah jatuh tempo hutangnya, tetapi orang yang berhutang tersebut masih dalam keadaan sulit dan tidak bisa membayar, maka orang yang memberi hutang itu hendaknya bersabar dan tidak pula menagih orang yang berhutang tersebut. Tetapi sedangkan jika orang yang berhutang itu telah memiliki uang dan bisa mengembalikan, maka wajib baginya untuk segera membayar. Tetapi dari 2 kalimat itu ada yang lebih utama di sini, yaitu apabila orang yang berhutang itu masih dalam kesulitan dan tidak bisa membayar, maka hendaklah orang yang memberi hutang itu mengikhlaskan karena Allah Ta'ala. Dan nanti Allah akan menggantikan uang yang disedekahkan itu dengan pahala yang dilipat gandakan. Nah, itu merupakan riba dari peminjaman uang. Sekarang riba barang atau riba fadl. Nah, di sini riba fadl merupakan riba yang timbul dari suatu yang sejenis yang disertai tambahan, dapat berupa uang, dapat juga berupa barang. Nah, ini maksudnya gimana? Di sini syariat telah memutuskan dalam 6 hal terhadap barang-barang yang terkait riba fadl, yaitu emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam. Nah, jika barang-barang tersebut ditransaksikan atau ditukarkan sejenis disertai dengan adanya tambahan, maka hal tersebut merupakan pertukaran yang mengandung riba. Kemudian dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, yaitu apabila kita menukarkan barang, sebaiknya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum putih dengan gandum putih, gandum merah dengan gandum merah, kurma dengan kurma, dengan catatan dalam memperjualbelikannya harus dengan ukuran yang sama dan diterima secara langsung. Nah, itu tadi pengertian pembahasan mengenai riba dan kemudian macam-macam riba dan juga contohnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu
Meisir atau judi. Meisir atau judi ini dapat diartikan pemerolehan sesuatu atau mendapatkan keuntungan tanpa kerja keras. Meisir atau judi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana nantinya mereka akan menyerahkan uang, harta, atau hal lainnya untuk mengadakan pertandingan. Contoh dari meisir atau judi ini bisa berupa permainan dadu, kuis SMS, tebak skor bola, atau media lainnya. Dan semua bentuk perjudian itu dilarang. Karena dalam meisir atau perjudian itu prinsipnya seseorang akan mendapatkan bagian banyak, sedikit, atau bahkan tidak dapat sama sekali, dan semua itu tergantung keberuntungan masing-masing. Dan ketika ketidakjujuran juga menjadi bagian utama dari transaksi perjudian. Meisir atau judi ini juga dijelaskan keharamannya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Dan disebutkan juga bahwa meisir itu lebih besar dosanya daripada manfaatnya yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Terima kasih. Selanjutnya yaitu risiwah. Risiwah adalah perbuatan yang memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, atau biasa disebut dengan suap menyuap. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai risiwah jika dilakukan oleh kedua belah pihak secara sukarela. Namun, jika hanya salah satu pihak saja yang meminta suap dan pihak yang lain itu tidak rela, maka tidak dapat dikategorikan sebagai risiwah, melainkan sebagai tindakan pemerasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyinggung praktik suap ini dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Dalam surat ini, Allah melarang manusia untuk memakan uang dengan cara yang haram, meskipun ia itu bisa mengelabui orang lain sehingga terlihat boleh mengambil hak orang. Selain dalam surat Al-Baqarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan peringatan secara tegas untuk menjauhi praktik risiwah ini dalam hadis Al-Tirmizi yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemberi dan penerima suap. Contoh dari suap adalah korupsi. Selain itu ada juga pada saat diadakan kegiatan pemilu, pastinya kita tidak asing dengan istilah serangan fajar, di mana serangan fajar ini merupakan kegiatan berikan bantuan berupa uang atau sembako atau barang-barang lah sebelum hari H pemilu atau hari H pencoblosan. Namun pemberian ini bukan karena niat bersedekah, melainkan ada niat tersendiri, yaitu ingin menyuap masyarakat untuk bisa menyoblos nomor yang diinginkan oleh pemberi uang tersebut. Nah, kegiatan ini tuh biasanya dilakukan oleh politikus yang haus akan kekuasaan. Dan ini memang salah satu praktik risiwah yang terjadi di sekitar kita.